Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih diberikan kesehatan bisa silaturahmi. Malam ini di kediaman Pak Kiai Haji A'ap. Beliau asli Garut, yang mana di sini beliau syiar dan dulu pernah aktif dan sampai sekarang menjadi pengurus PCNU di Kabupaten Badung, Bali. Tadi kami sempat ngobrol banyak, termasuk terkait Wali Pitu yang diviralkan oleh golongan Ba'alawi, dan kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Ubat Aminullah, karena beliau Pak Kiai Haji A'ap ini sebelum tahun 2000 sudah di Bali, jadi beliau paham persis kenapa kok tiba-tiba sekarang rame ada ziarah Wali Pitu, padahal dulu bisa dikatakan tidak ada yang namanya ziarah Wali Pitu. Ternyata memang ini salah satu modus dari klan Ba'alawi Yahudi yang ingin mencari kota amal. Kalau kita mau jujur itu mencari kota amal, mencari pundi-pundi dengan mengatasnamakan ziarah Wali Pitu. Karena di Bali ini selain memang banyak wisata, jadi dari golongan Ba'alawi Yahudi ini memanfaatkan momen untuk mencari pundi-pundi keuangan dari para berziarah, karena masyarakat Indonesia terkhusus warga Nahdien dari Sabang sampai Merauke pasti akan yang namanya ziarah mencari berkah, ngalap berkah ini pasti akan selalu dicari dimanapun berada, terkhusus untuk ulama-ulama atau wali-wali yang ada di Nusantara ini. Jadi ada celah momen untuk mencari pundi-pundi keuangan. Ini yang harus dipahami masyarakat Indonesia pada saat ini. Kemudian kemarin alhamdulillah Abi Mufron Al-Bandani juga sudah ini membedah yang mungkin selama ini mastur tidak diketahui banyak publik. Alhamdulillah atas kita ikut derek beliau, tidak hanya kita tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu ternyata di Bali ada makam seorang wali, Syekh Ismail bin Abdurrahim. Dan kemarin juga ada informasi dari jamaah kita yang mana Syekh Ismail ini makamnya yang kemarin ada di Nusa, daerah Benua, pinggir pantai. Itu beliau seorang khatib atau sekretarisnya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Sedangkan Syekh Ahmad Khotib Sambas ini sendiri yang menyatukan Thariqah Qadhiyah wa Naqsabandiyah. Karena dari Muhyiddin Ba'alawi masih getol ini melakukan kanter untuk membela golongan mereka atau yang diidam-idamkan ya. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib memberikan informasi edukasi kepada khalayak umum atau masyarakat Indonesia bahwasanya Thariqah Qadhiyah wa Naqsabandiyah itu adalah yang menyatukan orang Nusantara, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas Al-Jawi. Kemudian mempunyai murid atau khatib sekretarisnya pribadi itu yang menulis karangan daripada Syekh Ahmad Khotib Sambas, yakni kitab Fathul Arifin. Beliau asli Bali, yang mana kemarin kita habis ziarah di sana dan tadi sudah diterjemahkan oleh Ustadz Ubat, dan ada wasiat yang mana Abu Mufron Al-Bandani ketika kemarin ziarah meminta nasihat tentang apa yang minta bekal lah untuk ilmu dan amal yang menjadi bekal untuk dunia dan akhirat. Tadi yang dijawab oleh Syekh Ismail dalam percakapan yang diterjemahkan oleh Ustadz Ubat Aminullah, yang di hadapan termasuk ada Abu Mufron Al-Bandani, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Ubat. Di situ sangat penting sekali. Ternyata ulama-ulama Nusantara ini jangan sampai ditinggalkan, karena dari golongan mereka pada saat ini untuk mengikis menghilangkan ulama Nusantara dengan cara menandingi atau membuat tandingan. Contohnya di Bali ada Wali Pitu. Padahal kalau kita gali di Bali ini wali tidak hanya Pitu, karena Pitu ini kosong, yang diziarah itu kosong. Nah, sedangkan wali-wali yang asli Nusantara ini termasuk kemarin ada Syekh Ismail, abahnya yang ada di daerah mana itu Bandara, karena kemarin ada jamaah kita yang sudah
menyampaikan abahnya Syekh Abdul Rahim itu ada di bandara, dan pernah suatu kejadian ada satu makam yang digusur itu tidak bisa. Itu makamnya Syekh Abdul Rahim. Kemudian kalau kakeknya Mbah Dato, itu ada makam yang di daerah mana ini, Serangan atau mana yang daerah Denpasar. Itu sanad daripada Syekh Ismail bin Abdul Rahim yang ada di Bali. Kemudian karena terkait dengan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, dan alhamdulillah Abu Mufron Al-Bantani yang mana estafetnya jelas sampai kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas, pada saat ini wajar dengan jelas memberikan pemahaman bahwasanya Abu Mufron Al-Bantani sering menyampaikan kepada kita semua estafet Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah tidak ada habibnya, dalam arti yang memegang estafet semua ini semua para ulama Nusantara atau kiai-kiai. Contohnya kita ambil dari jalurnya Abu Mufron, ada yang namanya Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten di bawahnya ada yang namanya Syekh Asnawi Al-Bantani, ada Abu Hasan Armin Al-Bantani, ada Abu Mufron Al-Bantani. Ini jelas. Tapi kenapa masyarakat Indonesia ada yang percaya ada yang tidak pada saat ini? Karena dari doktrin-doktrin yang dilakukan oleh golongan Ba'alawi. Ini jelas. Mereka tujuannya ingin menghilangkan dan menenggelamkan ulama Nusantara dan ingin mengangkat dari golongan mereka. Tujuannya apa? Biar lupa rasa, lupa diri, sampai lupa leluhur. Ini sangat bahaya sekali. Karena dampaknya kemarin Abu Mufron dan bahkan membuka Quran yang saya simak itu, dengan adanya banjir yang ada di Demak, termasuk gempa di Tuban, ini ada sebab akibat. Kita harus tafakur dan introspeksi diri. Gara-garanya apa? Gara-gara termasuk makam Sunan Ampel dikuasai Ba'alawi. Kemarin di Sunan Bonang juga sama. Sampai di sekitar makam Sunan Ampel banyak muncul nisan-nisan baru yang dari marga Habib-Habib Yahudi ini kan sangat merendahkan Wali Songo dan ulama Nusantara. Ini yang menyebabkan akhirnya dampak alam yang menegur kita. Ini sebuah teguran, sebuah pengiling atau pengingat kepada kita bahwasanya jangan sampai kita itu lupa dengan Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara. Tadi Abu Mufron Al-Bantani sudah menyampaikan kepada kita lagi. Ada masa Wali Songo, ada masa kerajaan, ada masa ulama Nusantara, termasuk era zaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ismail ini yang di Bali eranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu masih banyak nanti tersebar di seluruh Indonesia ulama-ulama era zaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena dari situlah nanti menelurkan ulama-ulama Nusantara, termasuk nanti sampai ibarat Aceh, bahkan Melayu, sampai di luar negeri, Malaysia, Singapura, itu banyak murid-murid yang sanadnya dari Nusantara. Kalau kita bahas lagi Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, kalau sampai ke Bogor ada Mama Falak Bogor, itu dari Syekh Abdul Karim dulu. Kemudian kalau kita ke Purworejo ada namanya Syekh Zarkasi. Kita ke Demak ada namanya Syekh Ibrahim atau Mbah Ibrahim Rumbung Merangkin. Dan para kiai-kiai yang menjadi estafet Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini, yang saya baca sejarahnya semua pernah dipenjara. Semua pernah dipenjara. Termasuk Syekhona Khalil Bangkalan ini pernah dipenjara. Gara-gara difitnah menjadi pemberontak, dan itu atas fatwa Utsman bin Yahya. Kalau kita mau sadar, leluhur kita banyak yang dipenjara dan dikejar oleh Belanda. Sedangkan keturunannya pada saat ini banyak yang didekap atau didekati oleh para Habib-Habib ini. Kita harus ingat, Pondok Senusantara ini pasti sanadnya nanti ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Terbukti dari kitab-kitab karangan Syekh Nawawi sampai sekarang masih dikaji di setiap pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Maka wajar ketika saat ini Abu Mufron Al-Bantani sangat getol mempertahankan marwah daripada Nahdlatul Ulama, karena beliau mendapatkan
mandat amanah daripada guru-guru, mendapatkan estafet yang tidak mudah. Karena pada saat ini banyak kiai yang terlena, yang tertipu dan bahkan asyik di dalam urusan duniawi. Maka kita harus sadar pada saat ini, kita harus kembali ke marwah, kembali ke jati diri. Kita harus betul-betul ingat bahwasanya leluhur kita adalah Nusantara, sanad ilmu dan sanad guru juga semua berasal dari ulama Nusantara. Mungkin sementara itu dulu satu bat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.